A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang kelima, makna tanazul zat. Jadi yang dimaksud tanazul itu kalau maksudnya itu bukan Allah turun jalan. Yang makna tanazul itu turun dalam umum itu nyata. Allah itu nyata tiap-tiap keadaan. Allah zahirnya. Zahir daripada alam yang itu seperti nyata lagi. Bab makna tanazul zat ini ketahuilah oleh wahai saudaraku yang saleh. Bab yang kelima ini menceritakan tentang makna tanazul zat. Makna tanazul zat itu adalah dalam pandangan zahir batin itu hanya zat Allah semata-mata. Zahir batin pada pandangan keyakinannya zahir batin. Zahir ini bisa mana kenapa? Tidak banyak pandang dewe. Jadi semata-mata zat yang mutlak, zat yang ahad, zat yang esa, zat yang satu. Seluruh bukan ke depan lagi. Di semata-mata hanya zat Allah dan tiada lagi diistilahkan dengan iktibar af'al, asma, sifat dan zat. No. Ceritanya memandang zat tapi tidak lagi dia menjelaskan ini afalnya Allah, ini asma'nya Allah, ini cara. Bukan. Ini pengertian. Ini mana terlalu. Ini mana alam ahadiyah dalam wihidatul wujud itu disebut la ta'yun, belum ada sesuatu tatkala dia muta'alliq Allah Ta'ala berdiri sendiri. Muhammad itu belum jadi. Setelah itu menyimpulkan, menguraikan dalam ilmu wihidatul wujud ini bab yang pertama ini disebut dengan la ta'yun. Apa maksudnya? La itu belum ada sesuatu Allah Ta'ala berdiri sendiri. Ini diketahui karena ini kenyataan. Dan kalau hakikat zat yang sebenarnya mutlak, maka dia tidak lagi mengatakan afal, asma dan sifat. Bahkan zat Allah semata-mata istilahnya, nah itu pengertian. Hanya diri yang sah, maka disebut diri saja. Ya. Sebenar-benar di inilah sesuatu makna dalam pandangan yang putus segala isyarat. Habis segala pandangan isyarat, tidak pakai isyarat lagi nyata. Isyarat. Sudah nyata. Putus segala isyarat zahir dan batin. Berarti kita tidak memandang zahir dan batin. Pikirkan itu. Tidak lagi memandang zahir batin. Dengan pada hakikat yang punya zahir batin. Kita dikatakan tatkala Allah Ta'ala berdiri sendiri. Bagi makhluk daripada segala isyarat karena sudah nyata tajali daripada wujud zat yang mutlak semata-mata. Nah, jadi tidak istilah isyarat karena sudah nyata pada pandangan itu dengan wujud zat mutlak semata-mata. Atau dengan diri itu semata-mata. Jadi kalau dapat seperti yang ini seterusnya saja, jangan ragu-ragu. Tapi kalau kamu ragu-ragu, awas ini jadi muka. Maka kita ngaji tauhid ini maju kafir, mundur kafir, semayang syirik, tak semayang kafir. Ayo berhenti Ustaz ngaji ya orang. Jangan setengah-setengah. Jadi sekali menginjakkan kaki di bara api, istilahnya kena sapi ya. Apakah bara api yang mati atau kaki kita yang hangus? Sudah mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, jangan bergeser sedikit. Mati kata orang, silakan saja. Tidak ada istilah mati. Dari Allah kembali kepada Allah. Ini sudah kata putus. Ini yang cuma terjadi tadi. Kalau pada kau ikut aku, kamu tinggalkan, silakan saja. Itu
pribadi sudah. Maka pandanglah awal terbitnya. Yang terkala terjadi. Sehingga apapun tidak bisa menggoyahkan satu keyakinan. Siapapun itu, makhluk apapun dan siapapun orangnya, kecuali hanya Allah. Itu keyakinan kami. Itu ma'rifat. Nanti goyang-goyangkan dikit dan ini suka ribut lagi. Sampai 100.000 lagi. Kalau pernah jalan ini tak. Nah, ini sembako, ini dulu. Besok jangan saja. Berapa? Oh itu bukan keyakinan. Hidup mati bukan karena sekardus. Itu keyakinan. Tidak bisa ditukar-tukar keimanan kemarifatannya. Kalau masih ditukar, marifat apa lagi? Yang banyak angan-angan itu setan. Setan. Membuka surah An-Nisa. 20 ayat berapa? Yang banyak angan-angan itu perbuatan setan. Yang diawali ayatnya tentang masalah syirik. Terus sampai ke bawah. Jadi banyak angan-angan. Kalau aku belajar tauhid, mudah-mudahan aku jadi mursyid. Nah, itu kalau setan saja. Kalau diawali dengan setan, kesetanan. Belajar itu ibarat awalnya karena Allah, biar Allah yang menentukan. Kalau aku belajar tauhid, mudah-mudahan aku banyak rezeki, lancar jodoh, enggak. Ya itulah cara setan, banyak angan-angan. Buahnya kesetanan juga. Ini mencerita ya cerita. Tapi kebenaran ini. Kebenaran. Maka benar ini diawali karena Allah, karena Allah yang pernah merasa mampu kita belajar. Sehingga berakhirnya karena Allah. Kalau akhir karena Allah enak. Jadi kalau mau belajar dengan banyak angan-angan. Jangan angan-angan mau jadi guru, mau jadi minta terkenal. Sudah keluar konsep dari tauhid mereka. Menodai kemasucian Allah. Kemasucian Allah tidak merusak dan terdoda. Kita yang tersiksa. Baik, kita teruskan. Namun ketahuilah wahai saudaraku, di dalam makom ini tiada dapat dicapai dengan panca indera yang 5, kecuali hanya didapat dengan jalan kasat 2. Namun jadi akal tidak mampu, tangan kaki tidak mampu, ya kan? Mulut tidak mampu, tidak mampu. Iya. Maka kenali diri ini, indera ini. Maka nanti ya, kenal diri, kenal Allah. Kalau ini tidak mampu, maka gunakan, renungkan, pikir yang dikatakan qalbul mu'minin baitullah. Hati mukmin itu mahligai Allah. Kenyataan, bukan hati ini sama bahari itu saja. Cara Allah harus akhlak. Mustahil Allah bertajalli pada alam, ya kan? Menempati alam. Tadilah akhlak Allah pada dirinya. Allah pun punya adab dan Sampai dengan qalbul mu'min baitullah, dengan mahliganya Allah, dengan kenyataan Allah, tempat Allah, rumah Allah. Itu saya Allah berumah di sini. Ini dikirkan ini. Jadi mana nih? Jadi kalau orang mukmin tahu hakikat hatinya, berarti dia kembali ke baitullah, kembali ke hadrat Allah. Tidak berbentuk rupa sebenarnya hati mukmin itu, maka disebut beri. Ya, berarti hakikat iman itu menghakikat zat Allah. Kalau kita katakan iman tidak dapat itu dengan jalan kasar. Jadi jalan yang kasar itu berarti jalan yang terbuka, rahasia diri ini dan rahasia seluruh alam kabir, lahir maka bukan lagi zikir dengan la ilaha illallah, bukan yang berzikir ini ya, tapi tatkala dia berdiri sendiri, zikir itu ingat, zikir itu ingat, ingat Allah, ngerti tak ini ingat itu Allah? Nah, ingat Allah, Allah tak pakai jasa tu. Apa yang kita sebut namanya menunjukkan kedoyan daripada zikir tadi
maka namanya kalam atau wirid la ilaha illallah. Itu kezohiran kenyataan berarti menunjukkan tapi tidak tahunya ya. Banyak yang berzikir tidak ingat, banyak yang berkalam tidak ingat. Karena sangatlah mustahil alam baharu yang rusak, binasa atau fana ini dapat mengenal zat yang qadim. Mustahil alam yang baru itu dijadikan atau alam fana. Baru ini kan fana, arti fana itu tidak ada. Mustahil yang tidak ada dapat mengenal yang ada. Zat yang qadim kekal selamanya. Berarti yang mengenal diri qadim itu dengan qadim itu sendirinya. Maka man arafallah faqad arafallah, mengenal Allah itu dengan Ustaz terang-terangan terang-terangannya ini. Jangan tidak ngerti dengan halus-halus. Nah, kalau sudah dengan Allah, karena Allah, dengan nyata Allah, berarti manusia itu sesuai dengan dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirhu sifatan la ghairiha bizatihi. Manusia itu katalah rahasiaku. Rahasia itu roh itu hidup itu tahu ini menunjukkan aku wujud Allah. Kalaulah manusia itu sadar itu tahu yang aku, maka aku rahasia bagi manusia itu. Aku rahasia manusia. Kalau bilang tahu nyata, kalau aku tidak nyata. Jadi kalau tahu tidak nyata, maka akulah yang nyata. Kalau sudah tahu dengan rahasianya Allah, tahu dengan Allah, maka katalah manusia itu sifatku, kenyataanku. Ya sifat Allah tahu akan menyebut dengan sifat dan asma'nya, dengan kasih sayang, hati, murokobi dan lain sebagainya. Maha pengampu, ya kan? Maha pemberi, maha pemaaf. Maka dia memberi teman ya. Kalau ada sakit hati kita tangguh atau sesama menjadi, tidak usah nak pakai dendam-dendam. Yang nak dendam urusan boh. Urusan benci-benci. Apapun bentuk rupa yang datang, pandanglah kepada diri yang sah. Mustahil yang baru modal yang kok yang tidak ada. Manusia itu sifat Allah. Apakah sifat? Bizati. Nah, bizati bermula daripada zat. Ya. Mustahil zat itu jauh daripada dirinya. Tiap-tiap ada zat pasti ada diri, tiap-tiap ada zat asma dan apal sifat pasti ada zat. Mustahil apal asma sifat zat jauh daripada diri yang hakiki yang mutlak. Terus yang rekam balik diulangi lagi. Tapi kalau bilang rekamannya sudah nggak usah hati. Maka rekam di sini namanya hati-hati. Bukakan hati dan pikir. Terekam terus memori dan rusak. Tapi tidak boleh merekam boleh. Kalau merekam buka. Bagi yang tidak punya HP yang boleh mengganjil rekam gini. Maka untuk mencapai hal yang tersebut hendaklah betul-betul kita paham diri ini. Sedikit pun ada rasa lain daripada zat Allah yang qadim dalam hati seseorang itu, maka tiadalah mungkin dapat terjadi zat yang qadim. Jadi apabila ada rasa yang lain, maka berarti menunjukkan dia tidak mengenal hakikat zat yang qadim. Rasul alim, rasul segala jauh dari zat yang qadim. Jauh. Segala rasa. Ujungnya raso-raso. Kalau di Jawa roso-roso. Apa? Mbaikan. Innalillahi wa inna ilaihi.
rasa-rasa, rasa-rasa. Bukannya sasa, mau tahu ini. Mustahil dia dapat melihat engkau sedikit pun ada rasa selain daripada Allah, berarti dia tidak mengenal hakiki zat yang qadir yang mutlak. Karena pada hakikatnya mustahil zat yang qadim bercampur dengan baharu. Mustahil diri zat Allah itu bercampur dengan Allah. Ya rasa telah kejadian. Mustahil campur dengan yang baharu. Karena dia zat yang maha suci, maha halus, dan dia tiada menempati alam baru. Bukan pula alam baru yang menempati diri yang qadim. Sudah diuraikan mana itu. Mustahil. Karena hakikatnya Allah ini dari Pak. Mustahil yang tidak ada bisa menempati diri yang qadim. Ayo rasa pula jelasnya. Tidak jelas lu udah tahu. Jangan banyak laporan. Kamu selain kita lapor lagi, cuma ke Tuhan. Janganlah kamu banyak bertanya, karena pada akhirnya kita selalu ditanya. Ditanya terus di setiap saat, baik pun yang tahu ataupun yang belum tahu. Yang belum tahu baru bukan siapa Tuhan, bukan. Yang sudah tahu, pertanyaannya pun, apakah benar semata-mata diriku yang qadim atau ada yang lain? Tanya.